Halo kawan semua, kawan-kawan, selamat datang lagi di channel saya, di channel Bang Raja Sipayung Simalungun. Kawan-kawan, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai kesalahan yang sering dilakukan oleh kawan-kawan kita ketika memulai usaha jualan di pasar atau di pajak. Dan di video itu juga saya bercerita mengenai pengalaman saya yang beberapa tahun jualan di pasar di daerah Tanjung Merawa. Namun sebagian dari kawan-kawan kita tidak percaya dengan cerita pengalaman yang saya berikan di video sebelumnya. Jadi di video ini saya akan menunjukkan atau membuktikan bahwa saya itu pernah beberapa tahun jualan di pasar di daerah Tanjung Merawa. Dan di video ini juga saya akan berbagi trik marketing yang saya lakukan supaya jualan kami itu dulu laris dan banyak laku, sehingga keuntungan yang kami dapat itu mulai dari ratus ribuan hingga jutaan per harinya. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, kawan-kawan jangan lupa like dan subscribe YouTube saya, karena di channel ini saya akan berbagi mengenai usaha atau jualan. Nah, pembahasan pertama yang selanjutnya yang saya bahas itu adalah saya akan membuktikan bahwa saya itu punya pengalaman beberapa tahun jualan di pasar di daerah Tanjung Merawa. Nah, bagaimanakah saya membuktikan bahwa saya itu pernah jualan di pasar di daerah Tanjung Merawa? Nah, di media sosial saya itu, nama saya itu adalah Ronaldo Sipayung, dan saya itu ketika jualan di daerah Tanjung Merawa, saya itu sering melakukan obral barang seperti cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Dan saya sering melakukan share-share mengenai jualan kita di beberapa grup anak Tanjung Merawa, dan ini akan saya tunjukkan. Ini adalah jualan saya atau postingan saya beberapa tahun ketika saya masih jualan di daerah Tanjung Merawa. Kawan-kawan bisa melihat, ini nama saya Ronaldo Sipayung, dan ini adalah postingan saya. Ini adalah obrolan harga cabai kita. Dan ketika masyarakat Tanjung Merawa sudah mengenali saya juga membuat grup anak Tamora, yang mana grupnya itu sekarang sudah sampai 17.000 grup, atau udah sampai 17.000 anggota di dalam grup anak Tanjung Merawa atau anak Tamora. Kalian bisa melihat di video ini saya menunjukkan ini adalah grup yang mana saya adalah adminnya sendiri, dan ini alasannya saya buat ini adalah karena saya jualan, dan saya juga membuat fanspage untuk anak Tanjung Merawa, yang mana saya juga di fanspage ini sering live. Kalian bisa melihat di video ini adalah fanspage-nya, dan ini adalah adminnya adalah saya, dan saya sering dulu live di fanspage ini untuk mempromosikan atau mengobrol barang-barang kita seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan pasti sudah percaya dengan beberapa postingan yang mana saya juga sudah membuat grup dan fanspage mengenai anak Tanjung Merawa. Dan di video ini saya akan berbagi trik marketing saya. Nah, ketika kita memulai jualan itu, di sini kita untuk obral sama yang kita jual untuk pagi-pagi, pelanggan kita itu kan ada yang ini sampah. Jadi kita di sini untuk cabai kita itu bukan satu jenis saja. Misalkan cabai merah itu kita memiliki cabai merah gunung, cabai merah tidak gunung, dia cabai merah yang pas. Pokoknya dia cabai merah ini bukan satu macam saja, ada yang kotak, ada yang gunung, dan dia ada juga kampung. Nah, jadi kawan-kawan harus pahami juga beberapa jenis cabai merah ketika kawan-kawan jualan itu. Dan di sini juga untuk pelanggan kita berikan yang bagus itu, sedangkan untuk obral kita cari cabai yang agak tidak bagus dia, namun tidak terlalu jelek. Nah, jadi barang-barang yang kita obral biasanya itu adalah barang-barang yang tidak seperti barang yang di pagi hari, yang mana yang pagi hari itu kita memiliki cabai yang bagus dan jelek. Jadi kenapa kita buat ini dua jenis, supaya nanti pelanggan kita ini yang tahu ketika kita itu obral mereka tidak komplain. Namun kita di sini mempunyai alasan bahwa cabai yang kita obral itu adalah cabai yang berbeda di pagi hari. Cabai yang kita obral adalah cabai yang jelek. Jadi cabai ini memang kita tunjukkan setiap paginya kepada pelanggan kita bahwa yang kita obral ini adalah cabai yang ini, sehingga mereka tidak komplain keesokan harinya. Dan cara kita jualan itu, yang pertama itu kan kita melalui media sosial, di mana saya itu membuat grup anak Tanjung Merawa, dan penduduknya atau anggotanya sudah sampai 15 sampai 17 ribuan. Tentu dengan anggota grup sebanyak ini tentu mempermudah saya untuk menjual barang-barang
jualan kita, dan fanspage kita juga ada, dan di sini saya juga sering live. Namun yang paling berkembang pesat itu adalah kelompok atau grup anak Tamora. Nah, di sini kita kan itu kan melakukan obral. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa ketika saya melakukan obral, itu barang yang saya obral itu tidak dapat dipilih satu persatu oleh pembeli. Jadi ketika mereka membeli cabai merah sekilo, kita itu langsung memasukkannya itu tanpa harus dipilih satu persatu, supaya cabai yang jelek dan yang cantiknya itu ikut terjual. Jangan sampai cabai yang bagusnya saja terjual dan cabai yang jeleknya itu tertinggal. Karena di sini kita mengobrol itu untungnya yang kita ambil itu sangat tipis sekali, mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000. Namun keuntungan kita di sini adalah kita banyak laku. Begitu juga dengan bawang merah dan lain sebagainya. Kita memang mengambil untung yang tipis, namun tidak boleh dipilih. Ini adalah trik yang kita lakukan ketika kita melakukan obral. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwa ini harus dilakukan memang harus dengan teliti. Jangan sampai ketika kita melakukan obral, barang yang kita obral ini dapat dipilih oleh pembeli, sehingga kita rugi. Kenapa rugi? Karena barang-barang kita yang jelek itu tertinggal, tidak laku, atau seperti bawang merah, yang besarnya terjual dan yang kecilnya tinggal. Ini adalah sesuatu kesalahan ketika kita melakukan obral seperti itu. Kita obral semua harus terjual, mulai dari yang jeleknya hingga bawang yang kecilnya dan besarnya terjual. Begitu juga dengan cabai yang jeleknya dan bagusnya. Jadi memang tidak boleh dipilih. Kita di sini misalkan ada satu orang pembeli yang ingin membeli cabai merah, kita langsung memasukkannya sendiri tanpa harus dipilih-pilih. Nah, itu adalah trik market yang harus kita lakukan. Dan yang kedua itu ketika promosi itu, promosinya tentu kawan-kawan sudah tahu kita menggunakan media sosial Facebook, membuat grup. Nah, itu adalah teknik kita. Jadi kita membuat grup, kita harus berjualan obral dengan untung yang sangat tipis, 1.000 atau hingga 2.000 per kilonya, dan tidak boleh dipilih. Ini adalah trik yang kita lakukan. Dan yang ketiga itu adalah kita harus memiliki berbagai jenis tipe cabai. Jangan sampai kita obral dengan satu tipe saja dan diketahui oleh pelanggan kita yang di pagi hari yang mereka harganya lebih mahal. Nah, di sini kita harus memiliki cabai yang jangan satu harga saja. Itu kawan-kawan harus ketahui supaya nanti ada alasan kita ketika pelanggan kita yang lain komplain. Dan itu saja kawan-kawan mengenai cerita saya di video ini, dan itu saja juga mengenai trik yang ketika saya lakukan ketika saya jualan di Pajak Tanjung Merawa. Semoga video ini bermanfaat kepada kawan-kawan dan terima kasih semuanya.